Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trilutfi Oktavia Naomi. Saya Warnia Priyati. Kami dari kelompok 11A akan memaparkan materi mengenai enzim. Tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Prosedur kerja pembuatan video. 1. Carilah dan pahami materi enzim. 2. Sediakan alat dan bahan untuk proses pembuatan tape. 3. Rekamlah video proses pembuatan tape tersebut. 4. Jelaskan proses apa yang terjadi pada pembuatan tape tersebut. Dan 5. Pengeditan video agar menarik. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang enzim. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Enzim memiliki katalitik yang luar biasa, seringkali jauh lebih besar daripada katalis sintetis atau katalis organik. Enzim memiliki tingkat spesifitas yang tinggi untuk substratnya dan sangat mempercepat reaksi termal. Enzim berfungsi dalam kondisi suhu dan pH yang optimum, tidak seperti banyak katalis yang digunakan dalam kimia organik. Enzim mengkatalisasi ratusan reaksi bertahap dari metabolisme, menghemat dan mengubah energi kimia, dan membuat makromolekul biologi dan prekursor sederhana. Semua enzim adalah protein, tapi tidak semua protein adalah enzim. Enzim terdiri dari bagian protein, apoenzim, dan non-protein gugus prostetik. Penggolongan enzim. Enzim dapat digolongkan berdasarkan 1. Tempat bekerjanya, 2. Katalisisnya, dan 3. Cara terbentuknya. Berdasarkan cara terbentuknya, enzim terbagi menjadi 2, yaitu endoenzim dan eksoenzim. Endoenzim disebut juga sebagai enzim intraseluler atau enzim yang bekerjanya di dalam sel, sedangkan eksoenzim yaitu enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar sel. Oksidoreduktase, dehidrogenase atau oksidase mengkatalis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan hidrogen atau oksigen seperti alkohol dihidrogenase. Transferase mengkatalisis pemindahan suatu gugus tertentu seperti transminase. Transferase yang memindahkan gugus amina. Hidrolase berperan dalam reaksi hidrolisis seperti lipase atau hidrolase yang menghidrolisis ester dan lipid. Liase mengkatalisis penghilangan gugus tertentu dari substrat dengan atau tanpa melalui proses hidrolisis atau melalui pemutusan ikatan rangkap. Contoh, dekarboksilase, enzim yang mengkatalisis reaksi pengambilan gugus karboksil. Isomerase adalah semua enzim yang mengkatalisis reaksi isomerisasi seperti epimerase merubah deribosa 5-fosfat desilulosa 5-fosfat. Ligase berperan dalam reaksi katalis penggabungan dua senyawa diikuti pemecahan ikatan pirofosfat pada ATP seperti piruvat karboksilase. Penggolongan enzim dari cara terbentuknya. Enzim konstitutif di dalam sel. Terdapat enzim yang merupakan bagian dari susunan sel normal, sehingga enzim tersebut selalu ada umumnya di dalam jumlah tetap pada sel hidup. Walaupun demikian, ada enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar substratnya, misalnya enzim amilase. Sedangkan enzim-enzim yang berperan dalam proses respirasi jumlahnya tidak dipengaruhi oleh kadar substratnya. Enzim adaptif. Perubahan lingkungan mikroba dapat menginduksi terbentuknya enzim tertentu. Induksi menyebabkan kecepatan sintesis suatu enzim dapat dirangsang sampai beberapa ribu kali. Enzim adaptif adalah enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat. Sebagai contoh adalah enzim beta-glucosidae yang dihasilkan bakteri E. coli yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung laktosa. Selanjutnya yaitu cara pembuatan tape. Bahannya yang pertama itu ada daun pisang, singkong, dan ragi. Cara pembuatannya, siapkan bahan, kupas kulit singkong hingga bersih.
Yang ketiga, cuci singkong yang telah dipotong hingga bersih. Yang keempat, kikis tipis singkong yang telah dicuci tadi. Setelah itu, kukus singkong hingga matang. Yang kelima, dinginkan singkong. Setelah itu, taburkan ragi ke dalam wadah yang berisi singkong. Setelah diberi ragi, singkong ditutup menggunakan daun pisang hingga tertutup rapat dan tunggu 1-2 hari hingga terasa lunak, dan saat itu singkong menjadi tape. Dalam proses pembuatan tape singkong terjadi reaksi fermentasi atau peragian. Reaksi yang terjadi pada proses fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida CO2. Reaksi fermentasi ini disebut juga dengan respirasi anaerob yang dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Respirasi anaerob adalah suatu jenis respirasi yang tidak memerlukan oksigen yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Dalam setiap reaksi respirasi anaerob atau fermentasi akan dihasilkan etanol, salah satu golongan alkohol, dan karbon dioksida. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.